Indikator kuantitatif seperti GDP per kapita, HDI, dan indeks Gini per kapita telah lama digunakan sebagai tolak ukur utama dalam menilai tingkat pembangunan suatu negara. Namun, ahli pembangunan seperti Amartya Sen mengkritik pendekatan ini karena apa? Nah, indikator kuantitatif maksudnya adalah alat ukur berupa angka yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai suatu kondisi, fenomena, atau kinerja dalam bentuk data berupa angka yang dapat dihitung dan dibandingkan. Nah, ini yang punya kelemahan sehingga dikritik oleh ahli pembangunan Amartya Sen. Alasan Amartya Sen, pembangunan itu bukan cuma soal ekonomi, tetapi soal memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna. Menurut Sen, pembangunan seharusnya diukur dari berapa besar manusia bebas memilih hidup yang ia inginkan, bukan sekedar pendapatan atau umur yang panjang. Jawaban yang C. Indikator kuantitatif cenderung mengabaikan kebebasan individu, kemampuan dasar, dan pilihan hidup yang bermakna. Meskipun pariwisata telah menjadi devisa penting untuk beberapa daerah, fenomena kebocoran ekonomi sering terjadi, di mana sebagian besar pendapatan pariwisata tidak bertahan dalam ekonomi lokal, melainkan keluar untuk membayar barang dan jasa impor, atau keuntungannya dibawa pulang oleh investor asing. Mengapa kebocoran ekonomi menjadi perhatian serius dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan? Kebocoran ekonomi ini menjadi perhatian yang serius karena akan menyebabkan pendapatan masyarakat lokal itu akan berkurang. Itu terjadi ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas wisata tidak sepenuhnya mengalir ke dalam ekonomi lokal, melainkan ke luar negeri atau ke pihak luar daerah. Contohnya, wisatawan menginap di hotel milik asing, maka keuntungannya dibawa ke luar negeri. Makanan dan minuman diimpor, maka uang tidak berputar di petani lokal. Sehingga kalau kondisi kebocoran ekonomi ini terjadi, maka kontribusi bersih sektor pariwisata terhadap PDB lokal menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Jawabannya yang D. Menurut Plok, tipologi wisatawan dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan fasilitas yang tersedia di tempat wisata. Aidin adalah seorang wisatawan yang menikmati kegiatan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar yang diberikan, Aidin adalah seorang wisatawan bertipe apa? Nah, kalau kita perhatikan gambar, Aidin terlihat sedang berada di alam terbuka, yaitu pegunungan atau lembah, yang mana wisata tersebut jauh dari keramaian dan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan petualangan atau eksplorasi alam. Suasana alamnya terbuka yang tidak banyak fasilitas, maka cocok dengan karakter tipologi wisatawan alosentrik. Jawabannya adalah yang A. Pernyataan di bawah ini yang membedakan antara separatis dan sekusionis adalah: separatis itu tindakan yang ingin memisahkan diri karena identitas etnis, agama, atau budaya, tetapi belum tentu membentuk negara baru. Sedangkan secesionis, mereka itu ingin lepas dari suatu negara dan membentuk negara baru yang merdeka. Tujuannya adalah kemerdekaan penuh. Jadi persamaannya sama-sama kaum pemberontak yang ingin memisahkan diri. Bedanya kalau separatis ini mereka tidak ingin membentuk negara baru. Sedangkan secesionis itu mereka ingin membentuk negara baru. Maka jawabannya adalah yang C. Berdasarkan kurva Bitrend berikut ini, kemungkinan besar guna lahan kawasan perkotaan pada titik A adalah: kurva Bitrend itu merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga sewa tanah dengan jaraknya dari pusat kota. Semakin dekat jaraknya ke pusat kota, maka harga sewa tanah semakin mahal. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya dari pusat kota, maka harga sewa tanah semakin murah. Yang mana titik A? Titik A adalah titik perpotongan antara garis kawasan retail dengan garis kawasan manufaktur. Berarti ini titik A, ini titik B, ini titik C. Maka titik A merupakan kawasan retail. Jawaban yang D. Beberapa negara berhasil menyepakati untuk menaikkan harga minyak bumi dari 6 US dollar per barel menjadi 20 US dollar per barel.
sehingga menimbulkan krisis energi di negara-negara industri pada tahun 1972. Organisasi internasional yang menaungi negara-negara tersebut adalah OPEC. OPEC itu merupakan negara-negara produsen minyak yang dibentuk pada tahun 1972. Perhatikan gambar berikut. Pada peta berikut, kondisi di titik P bila dibandingkan dengan kondisi di titik Q adalah, nah, mana titik P, mana titik Q. Ini titik P, ini titik Q. Kita perhatikan garis kontur untuk wilayah P itu terlihat renggang, sedangkan daerah Q itu garis konturnya rapat. Artinya kalau garis konturnya renggang, itu menandakan daerah dataran rendah atau daerah yang datar. Maka konsekuensinya kalau hari hujan rawan terhadap banjir. Kalau titik Q itu garis konturnya rapat, itu menandakan daerah yang curam atau daerah dataran tinggi. Konsekuensinya itu rawan terhadap longsor. Jadi kalau kita bandingkan, jawabannya adalah yang E. Titik P lebih rawan terjadi banjir dibandingkan dengan titik Q. Titik P itu daerah dataran rendah, maka dia rawannya terhadap banjir, bukan longsor. Yang A, titik P akan terendam terlebih dahulu apabila terjadi banjir. Nah, ini benar, tapi yang A itu adalah kesimpulan. Pada soal kita disuruh membandingkan. Industri garmen dan konveksi di Indonesia mengalami tantangan kompetisi dengan industri serupa di beberapa negara lainnya. Kemajuan teknologi dan upah buruh mempunyai pengaruh besar. Hal ini berkaitan dengan tingginya biaya produksi. Jawaban yang A. Karena industri garmen dan konveksi itu sangat bergantung pada tenaga kerja dan efisiensi proses produksi. Sebuah negara memiliki distribusi pendapatan sebagai berikut. Pertanyaan soal, nilai rasio Palma dari negara tersebut adalah. Nah, rasio Palma itu angka yang menunjukkan ukuran ketimpangan pendapatan dengan membandingkan bagian pendapatan yang diterima oleh 10% penduduk kaya dengan pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk miskin dalam suatu negara. Pada soal sudah diberikan datanya 10% orang terkaya itu menguasai 30% pendapatan dan 40% orang miskin hanya dapat 12% pendapatan. Nah, untuk menghitung rasio Palma tinggal kita bagi saja pendapatan 10% terkaya dibagi pendapatan 40% termiskin. Maka 38 bagi 12 sama dengan 3,17. Jawaban yang A. Bangunan ekonomi yang sejatinya merupakan jiwa dari demokrasi ekonomi adalah jawaban yang E, koperasi, karena menempatkan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi secara gotong royong dan adil. Gambar berikut menunjukkan sebuah garis imajiner yang membagi Tiongkok menjadi dua bagian berdasarkan kepadatan penduduknya dan tingkat perekonomiannya. Garis tersebut dikenal dengan nama garis Ehe Tengchong. Jawaban yang C. Demonstran anti-turis berkumpul di luar Basilika Sagrada Familia Barcelona, Spanyol dengan membawa pistol air dan meneriakkan pulanglah turis saat sebuah bus yang penuh wisatawan melintas. Fenomena ini mencerminkan salah satu dampak negatif pariwisata, khususnya dalam konteks sosial yang disebut dengan apa? Nah, ini merupakan doksei iridek. Doksei iridek itu teori yang menggambarkan tahapan emosi masyarakat lokal terhadap pariwisata. Itu dikelompokkan menjadi euforia, empati, annoyance, dan antagonis. Dalam doksei iridek, perilaku demonstran ini masuk kepada tahap antagonis, yaitu tahap di mana demonstran itu sudah marah dan muncul penolakan aktif terhadap turis. Maka jawabannya yang D. Strategi memasuki pasar internasional yang paling banyak ditempuh dan merupakan pendekatan tertua adalah, nah, barter, kerjasama manajemen, lisensi, itu bukan pasar internasional. Maka tinggal pilih jawaban D dan E, yang tertua adalah ekspor-impor. Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, persentase bauran energi tertinggi tahun 2024 masih didominasi oleh batu bara, minyak bumi, dan gas bumi.
Persentase bauran energi baru terbarukan meningkat 0,79% sehingga menjadi 13,09% pada tahun 2024. Namun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 17,87%. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan bauran EBT adalah masalah yang terjadi adalah bahwasannya EBT itu belum sesuai target yang diharapkan. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah apa? Permasalahan yang terjadi bahwasannya energi baru terbarukan itu belum mencapai target yang ditentukan. Maka langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan bauran EBT itu adalah meningkatkan insentif dan dukungan investasi dalam pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT. Jawabannya yang E. Umumnya penyebab angka PPP di setiap negara relatif lebih tinggi dari GDP adalah PPP itu merupakan daya beli uang antar negara. PPP lebih tinggi dari GDP karena PPP ini sudah menyesuaikan harga lokal, sedangkan GDP hanya melihat produksi tanpa mempertimbangkan perbedaan harga antar negara. Singkatnya, PPP itu sama dengan GDP yang sudah disesuaikan dengan daya beli lokal. Ketika barangnya murah, maka daya belinya tinggi dan PPP-nya naik. Maka jawabannya yang D. Sebuah proyeksi masa depan umat manusia apabila populasi umat manusia meningkat secara signifikan akan tetapi gross world product tidak meningkat signifikan, pertumbuhan populasi adalah jawabannya adalah Fortes War. Fortes War itu merupakan skenario masa depan dari Global Scenario Group atau GSG yang menggambarkan populasi meningkat tajam tetapi GWP-nya tidak tumbuh secara signifikan, sehingga terjadi ketimpangan ekstrim antara si kaya dan si miskin, muncul kelompok elit kecil yang hidup nyaman, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keterbatasan dan kerentanan. Negara Afrika berikut yang berhasil membangun kembali ekonomi, infrastruktur, dan indikator pembangunan lainnya sejak genosida 1994 hingga kerap disebut Singapura Afrika adalah jawabannya Rwanda. Yang mana Rwanda ini mengalami genosida pada tahun 1994 namun berhasil bangkit dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Sedangkan jawaban yang lain A, B, D, dan E itu masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan seperti konflik, kemiskinan ekstrim, atau lemahnya tata kelola. Pada sistem proyeksi UTM, Universal Transversal Mercator, dalam penggunaannya terdapat kelebihan berupa apa? UTM ini merupakan sistem proyeksi peta yang mana mengubah bentuk muka bumi menjadi datar supaya bisa dipetakan lebih mudah. Proyeksi UTM ini menggunakan sistem proyeksi peta silinder transversal dan merupakan proyeksi konformal, artinya bentukan dan sudut objek di peta tetap sama seperti di permukaan bumi. Maka jawabannya yang E, nanti dapat dilihat pada sistem proyeksi UTM ini. Korelasi yang dapat ditarik antara bentang alam Mount Vulcano dan agama Zoroastrianisme adalah agama Zoroastrianisme adalah agama kuno yang berasal dari Persia atau negara Iran dan memiliki penghormatan khusus terhadap elemen alam seperti api, tanah, air, dan udara. Jadi kalau kita hubungkan dengan Mount Vulcano atau api abadi, yang mana Mount Vulcano ini fenomena geologi di mana lumpur dan gas bumi itu keluar ke permukaan. Nah, seringkali gas ini akan menghasilkan api. Jadi api itu penting bagi agama Zoroastrianisme ini menjaga aktivitas ibadahnya tetap aktif. Maka jawabannya yang C. Jawablah pertanyaan ini berdasarkan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B. Dengan memperhatikan kondisi lahan dan teknik bertani pada gambar A dan B, pernyataan yang paling mencerminkan tantangan utama dari sistem pertanian seperti dalam gambar B adalah gambar A itu menunjukkan petani yang bercocok tanam di lahan yang kering dengan alat sederhana.
Sedangkan gambar B itu menunjukkan petani yang menanam padi di sawah yang tergenang air. Ini menunjukkan sistem irigasi. Tantangan utama dari sistem pertanian sawah atau irigasi itu sangat bergantung pada air dan irigasi atau curah hujannya. Jika irigasinya rusak atau hujannya tidak turun sesuai musim, maka produksi pertanian menjadi terganggu. Maka jawabannya yang